Kondisi COVID saat ini memang sangat dinamis ya. Kalau 2 bulan yang lalu kita lihat, grafiknya landai dan cukup stabil, tetapi ternyata sejak pertengahan, Desember hingga Januari, akhir Januari ini terlihat kenaikan, yang cukup signifikan. Jadi saya kira memang adalah suatu hal yang layak untuk mengevaluasi, level PPKM di suatu kota atau daerah, terutama DKI yang sepertinya saat ini menjadi epicentrum dari penularan atau jumlah kasus, Omikron. Jadi memang seharusnya bahwa level PPKM DKI ini harus dievaluasi ulang, tapi tentu saja harus mengikuti aturan-aturan. Baik, menurut pandangan Anda selain DKI Jakarta begitu ya Dokter Erlina, kira-kira wilayah mana lagi sih yang memang sudah seharusnya untuk dinaikkan menjadi PPKM level 3 dari sebelumnya PPKM level 2? Ya, kalau melihat, kenaikan kasus yang sangat urgen untuk dievaluasi saya kira adalah DKI, sementara, kota-kota yang lain belum terlalu signifikan kenaikan kasusnya. Jadi mungkin sebaiknya pemerintah fokus dulu ke, DKI ya untuk menilai levelnya dan terus memantau, situasi atau dinamika dari kenaikan kasus ini. Baik, dokter, ini kalau kita melihat gerak laju kasus COVID-19 di tanah air ataupun di Indonesia juga terlihat kasusnya terus meningkat. Bahkan juga kalau kita lihat korban jiwanya juga terus meningkat. Di dalam skala nasional juga tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4% dari 34 provinsi. Nah ini apakah memang menurut pengamatan Anda ataupun hemat dari Anda, apakah memang sudah terjadi penanganan yang lebih baik daripada sebelumnya? Ya, jadi menurut saya kalau kita perhatikan sejak bulan Oktober, November sampai awal Desember itu situasinya sungguh dalam kondisi yang kondusif. Tapi memang dengan ada varian baru Omikron yang sangat-sangat menular ini, maka terjadi peningkatan kasus yang eh, awalnya dimulai dari pelaku perjalanan luar negeri. Jadi kasus awal kita adalah orang-orang yang datang dari luar negeri. Namun saat ini kita juga mengetahui terjadi peningkatan kasus transmisi lokal atau penyebaran yang lokal sifatnya. Inilah yang saya kira harus diwaspadai. Ya, jadi memang karantina di tempat-tempat masuk para pelaku perjalanan itu sudah cukup baik ya, tetapi ternyata kemudian peningkatan transmisi lokal juga terjadi. Ini PR tersendiri buat pemerintah, Pemda, dan juga masyarakat agar ini jangan terus berlangsung. Kalau terus berlangsung, nah ini repot kita karena Omikron ini sangat mudah menular. Jadi penularannya cukup mudah dan gejalanya ringan-ringan memang, bahkan menyerupai influenza atau flu, sehingga banyak masyarakat yang mungkin tidak merasa bahwa dia ini tertular Omikron ya. Jadi ini juga patut diwaspadai, mesti diberikan edukasi yang cukup masif kepada masyarakat tentang tanda-tanda dan gejala dari Omikron ini yang sedikit berbeda dengan Delta misalnya. Kalau Delta kan memang berat ya, langsung batuk-batuk, sesak nafas, dan saturasi turun sehingga orang harus segera ke rumah sakit. Dan Omikron ini berbeda, dia ringan, bahkan banyak yang tidak bergejala, terutama pada orang-orang yang sudah divaksin. Ini barangkali juga mesti diwaspadai yang 3 kelompok yang menurut saya perlu waspada ini. Pertama adalah kelompok lansia, orang-orang dengan usia lanjut, kemudian orang-orang dengan komorbid yang tidak terkendali. Yang kemudian berikutnya adalah anak-anak, terutama anak-anak di bawah 12 tahun. Kenapa 3 kelompok ini? Karena 3 kelompok ini sangat rentan untuk terinfeksi, dan ketiga kelompok ini juga cenderung kalau terinfeksi gejalanya akan lebih berat dibandingkan kelompok lainnya. Demikian Baik. Bram. Baik, Dokter Erlina tadi Anda juga menyebutkan bahwa Omikron memiliki gejala yang ringan-ringan saja bahkan sama seperti influenza biasa. Tapi kalau kita perhatikan datanya tingkat kematian akibat COVID-19 di tanah air justru meningkat. Nah ini apa yang perlu diperhatikan dokter? Ya, jadi memang berita data dari negara Indonesia adalah ada 2 kasus Omikron yang meninggal.
Ya, sementara yang lain-lain adalah bukan Omikron, ya. Jadi, kalau untuk Omikron dari, hampir 2.000 kasus saat ini hanya, 2 yang meninggal, berbeda dibandingkan dengan Delta yang angka kematiannya lebih tinggi. Namun walaupun, angka kematian ini kecil, kalau ini kasusnya terus meningkat, maka mungkin bukan 2 angka kematian akan lebih lagi. Karena, walaupun persentasenya sangat kecil ya, 0,03 katakanlah angka kematian Omikron, tapi kalau misalnya kasusnya terus, meningkat sampai berpuluh-puluh ribu, maka untuk 10.000 akan ada 3 orang yang meninggal, contohnya begitu. Dan kalau sejuta ada 300. Jadi saya ingin sekali menyampaikan bahwa upaya pencegahan ini adalah sangat penting dan harus kita laksanakan bersama. Vaksinasi saja tidak cukup, tetapi harus digabung juga dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.